Halo semuanya, kembali lagi di Termos Ternate Mos Sapa-Sapa. Jadi Termos kali ini kita akan membahas tentang gaji ke-13 yang kita belajar bersama saya, Imas Adilah dari Seksi Pencairan Dana, dan narasumber spesial kita ada Pak Rudi Iskandar, yaitu Kepala Seksi Pencairan Dana. Siap ya Pak Rudi ya? Oke, sip. Kita mau langsung aja ya Pak? Silakan. Oke. Jadi sebelumnya terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk sharing bersama kita di sini membahas tentang gaji ke-13 sebagai bahan edukasi kita semua. Langsung aja nih Pak, yang pertama ini udah memasuki bulan Juni ini, udah ramai nih Pak Satker yang nanyain gaji ke-13 gimana teknisnya. Mungkin dari pertanyaan pertama. Jadi menurut Bapak sendiri pembayaran gaji ke-13 untuk para penerima yaitu ASN ataupun pensiunan itu maknanya apa sih ya Pak kira-kira? Oke, baik. Terima kasih nih Mas, saya sudah diundang kembali di edisi Ternate mau sapa-sapa. Nah, saya ini dulu sapa dulu ke ini nih Ya, Pak. yang ikut atau follow atau viewer gitu ya, di Ternate mau sapa-sapa KPPN Ternate. Baik, kembali ke pertanyaan tadi ya. Ya, kita terkait penyaluran atau pembayaran gaji 13 kepada penerima. Ini maknanya ya menurut kami ya, menurut KPPN atau menurut dari apa yang kita terima dari regulasinya. Yang pertama mungkin ini bentuk atau kompensasi ya kepada para penerima itu adalah satu bagian penghargaan ya dari negara, dari pemerintah atas capaian atau kinerja yang selama ini atau yang sampai dengan ASN itu bekerja atau penerima pensiun itu tadinya yang dulu bekerja itu menerima bekerja sehingga dapat menerima kompensasi ini haknya ya. Kemudian yang berikutnya adalah kemanfaatan nih ya. Jadi kemanfaatan atas pembayaran gaji 13 ini ya, itu menurut saya yang dulunya itu ini kan gaji itu ada 12 periode ya pembayaran ya. Makanya ini disebut gaji 13 karena nah kemudian dulu mungkin latar belakangnya adalah diberikan waktu tahun ajaran karena memang ini kemanfaatannya agar nanti anak-anak atau misalnya ASN itu ada tanggungan gitu ya. Kemudian jangan lupa juga ya kemanfaatan penerima langsung ini mungkin sebagian untuk hal tadi ya. Namun di sisi lain mungkin ya misalnya ASN ini atau penerima pensiun ini ya menerima atau dapat menggerakkan ekonomi gitu ya. Ya karena dengan adanya tambahan penghasilan berupa gaji 13 ini penerima manfaat langsung bisa memberi kemanfaatan ke ekonomi gitu ya atas konsumsi atau yang setidaknya menambah manfaat ke masyarakat gitu ya, menggerakkan ekonomi atau ada pengeluaran ya. Saya tidak menyarankan ini konsumtif tapi dapat setidaknya menggerakkan ekonomi sehingga pengeluaran yang dilakukan oleh ASN tadi menimbulkan manfaat di ini ya, di sektor ekonomi gitu ya. Jadi itu mungkin makna dari mudah-mudahan gaji 13 ini bisa di tengah saat ini perekonomian kan mungkin ini ya ada PHK atau ya setidaknya mungkin ASN ini punya keluarga yang di PHK atau apa. Jadi kita tidak tahu sehingga
setidaknya ASN atau pensiunan atau apalagi yang pensiunan ya, yang tidak bekerja lagi itu dapat ini ya, istilahnya di dalam kehidupan atau perekonomian di individualnya cukup terbantu gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi ada alasan latar belakang gaji ke-13 ini diadakan oleh pemerintah. Kemudian tadi Bapak menyebut ada regulasi yang mengatur. Itu apa ya Pak? Regulasi atau aturan terkait gaji ke-13 ini? Oke, baik. Jadi kalau kita merunut ke belakang ya, setiap penyaluran gaji 13 ini ada terbit peraturan pemerintah, kemudian peraturan Menteri Keuangan, kemudian juknis baik di tingkat kementerian lembaga atau juknis disampaikan oleh KPPN Ternate sendiri nih, yang hasil dari yang diterbitkan oleh jajaran kantor pusat kita ya, di pusat ya. Nah, untuk tahun ini ya, tahun 2025 ini peraturan pemerintah telah diterbitkan di bulan Maret. Jadi sebenarnya THR dulu, yang karena THR itu lebih awal ya, itu aturan atas THR dan gaji 13 ini jadi satu paket, sehingga PP atau peraturan pemerintah nomor 11 2025 telah diterbitkan di bulan Maret. Jadi ini sekaligus komitmen ya, bahwa regulasinya sudah disetujui oleh pemerintah nih. Kemudian di sisi Kementerian Keuangan juga menerbitkan PMK nomor 23 tahun 2025 ya. Jadi itu juga secara teknis ada hak-haknya, ada kapan, ada besaran, sehingga nanti yang dibayar atas penyaluran THR yang setelah sudah selesai ya. Nah, ini sekarang kita dapat kabar gembira lagi nih, di bulan Juni nanti penyaluran gaji 13 bagi para penerimanya ya. Kemudian satu lagi yang mungkin teknisnya, nah KPPN Ternate juga mengeluarkan surat atau surat kepala KPPN Ternate nomor S733 ya. Itu terkait juknis teknis nih, nanti yang baik itu secara aturan lebih detail lagi maupun secara aplikasi, sehingga dua kesiapan baik dari sisi regulasi maupun aplikasi sudah siap nih. Baik Pak, jadi regulasinya sendiri tadi ada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 ya, kemudian PMK nomor 23 tahun 2025, dan dari KPPN Ternate sendiri juga menerbitkan juknisnya ya Pak secara teknis. Untuk tadi Bapak juga menyebutkan dalam regulasi tersebut ada besaran nih Pak. Jadi komponen gaji ke-13 itu apa aja sih Pak? Baik, jika kita lihat di PMK tersebut ya, jadi itu didasarkan atas penghasilan yang dibayar nih di bulan Mei. Nah, sekarang bulan Mei nih. Jadi sesuai dengan peruntukannya, besaran yang diterima oleh penerima nanti adalah sebesar penghasilan di bulan dibayar ya, yang dibayar di bulan Mei, baik berupa gaji pokok ya atau gaji induk yang diterima, maupun yang ini lagi adalah tukin nih. Jadi kita menerima tukin ke-13 gitu ya. Jadi penghasilan ini biasanya di setiap kementerian lembaga ada istilahnya gaji dan tunjangan kinerja. Jadi itu juga diberikan pemerintah. Jadi ini telah mempertimbangkan kemampuan keuangan negara gitu ya. Seperti itu. Siap Pak. Untuk penerimanya sendiri Pak, siapa aja sih Pak yang berhak menerima gaji ke-13 ini, dan siapa aja yang tidak berhak menerima? Baik, jadi mungkin gaji 13 ini ya diatur memang atas komponen penyelenggara di pemerintahan gitu ya.
baik di pusat maupun di pemerintah daerah. Jadi di PP-nya, di peraturan pemerintah ini berlaku untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah nih. Jadi pegawai-pegawai tersebut di dua istilahnya pemerintahan ya. Nah, jika kita mengacu nih di KPPN Ternate sebagai pembayar atas pegawai atau penyelenggara negara di pemerintah pusat, maka menurut PMK 23 tadi ya di tahun 2025 itu ada ASN nih. Nah, ASN, kemudian penerima pensiun dan pensiunan, dan yang terakhir ini adalah penerima tunjangan. Nah, penerima tunjangan ini seperti tunjangan veteran perang gitu ya. Jadi itu juga diberikan istilahnya penyaluran gaji 13-nya. Jadi di KPPN Ternate untuk peserta atau pegawai yang aktif, nah untuk yang sudah pensiun atau penerima pensiun atau penerima tunjangan melalui PT Taspen atau Asabri ya. Jadi jalurnya sudah dialokasikan masing-masing begitu. Nah, untuk ini ya besaran atau tadi udah saya sampaikan juga. Nah, khusus ASN nih ya dipecah lagi nih karena ada komponen-komponen aparatur sipil negara ini. Ada yang namanya PNS ya, CPNS, kemudian P3K ya, kemudian prajurit TNI, anggota kepolisian, pejabat negara, dan mungkin ini PPNPN. Nah, PPNPN ini juga diatur khusus bahwa dapat menerima gitu ya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk PPNPN ya. Nah, itu kalau kita lihat di PMK 23 ya, itu harus sudah ada di kontrak, sudah dianggarkan, dan sudah ditetapkan bahwa PPNPN tersebut berhak menerima gaji 13. Dan tadi ada pertanyaan terakhir nih, ada pengecualiannya kan? Ya. Pengecualiannya ini khususnya kepada PPNPN yang sifatnya non teknis. Nah, apa itu yang non teknis? Yaitu yang tugasnya seperti pramubakti, kemudian sopir, kemudian satpam. Nah, ini hanya menerima THR gitu ya, tunjangan hari raya. Nah, istilah kenapa gaji 13, nah THR itu sebenarnya gaji ke-14 ya. Cuman karena selalu ikut dengan hari raya, makanya disebut dengan istilah tunjangan hari raya. Oh, baik. Jadi begitu ya teman-teman, itu tadi udah dijelaskan oleh Pak Rudi dari makna atau latar belakang munculnya gaji ke-13 itu sendiri, kemudian regulasi yang mengatur komponen apa saja dan siapa yang berhak dan tidak berhak menerima sudah dijabarkan oleh Pak Rudi. Kemudian nih Pak, yang pertanyaan paling penting, kapan ya Pak itu bisa dibayarkan gaji ke-13 itu? Baik, nah ini ya harus kita ini nih tunggu-tunggu nih ya, kapan nih ya? Yang paling ditunggu-tunggu. Kapan masuk rekening gitu kan? Nah, itu kan yang penting istilahnya ketika komitmen sudah ada, regulasi sudah ada, kemudian aplikasi juga sudah disiapkan. Nah, kalau kami melihat di Juknis gitu ya, yang telah diterbitkan Kepala KPPN Ternate. Nah, khusus untuk pegawai ya aktif atau yang berhak menerima gaji 13 yang dibayar melalui KPPN Ternate itu sejak tanggal sebenarnya 19 Mei ini sudah mulai berproses gitu ya, berproses dalam artian menyiapkan gitu ya. Nah, tugas yang pertama yang harus disiapkan itu teman-teman satuan kerja ya istilahnya kalau di
proses pembayaran. Jadi mitra KPPN Ternate itu Satker ya. Nah, itu melakukan proses identifikasi dan persiapan pengajuan untuk dengan melakukan rekonsiliasi data gitu ya. Rekonsiliasi data pegawai. Nah, itu bisa untuk PNS, Polri gitu ya, prajurit TNI, kemudian P3K, kemudian PPNPN. Jadi itu dilakukan proses pembaruan gitu ya. Nah, itu disiapkan datanya. Nah, kemudian untuk proses ini nih, pengajuan tagihannya itu dimulai tanggal 26 Mei ya, hari Senin kemarin nih. Nah, hari Senin sampai dengan ini kita ada libur nih ya. Iya, Kak. Namun tetap kita maksimalkan di hari Senin kita sudah menerima SPM yang masuk. Kemudian hari Selasa ini cukup banyak yang masuk dan mungkin besok hari terakhir ya. Nah, kapan itu masuk ke rekening nih? Iya, Nah, Pak. itu yang pasti ditunggu-tunggu ya. Nah, untuk SPM yang masuk di bulan Mei ini itu nanti akan tersalurkan ke rekening penerima karena gaji 13 ini adalah belanja pegawai. Nah, ketentuan belanja pegawai ini saya sampaikan ke teman-teman semua pendengar Termos. ya Ternate mau sapa-sapa nih ya. Iya. Nah, untuk belanja pegawai itu wajib disalurkan ke rekening individu pegawai ya. Jadi tidak ada lagi ditransfer ke bendara atau perantara. Jadi semua data itu dimasukkan ke rekening pegawai sehingga nanti SPM yang masuk ini juga per data pegawai, sehingga SPM gaji 13 nanti yang masuk di bulan Mei mulai tanggal 26, 27, 28 itu akan masuk ke rekening itu mulai tanggal paling cepat tanggal 2 Juni. Nah, jadi ini sudah sesuai dengan ketentuan ini peraturan ya. Pembayaran gaji 13 itu paling cepat dilakukan bulan Juni. Nah, kami harap sih seluruh satker itu segera gitu kan. Kenapa harus menunggu lama-lama gitu kan? Jadi semakin lama itu tidak diterima oleh penerima gaji 13, mereka akan ini ya semakin mundur gitu kan, melakukan kegiatan ekonomi gitu kan. Misalnya ada yang pembelian ini baju seragam atau mau ada yang mungkin sebagai modal kerja gitu kan dan sebagainya. Artinya paling tidak pembayaran gaji 13 ini memberi kemanfaatan pada roda perekonomian gitu ya. Jadi misalnya di wilayah itu ada berapa pegawai, nah di sekitar situ juga pasti ada ekonomi yang berkembang gitu ya. Kemudian saya ingin sampaikan nih satu lagi data terkait perkiraan penerima gaji 13. Mungkin ini saya sambil baca ya karena ini sifatnya data ya. Jadi untuk PNS, Polri, TNI itu satkernya sekitar 139. Nah, untuk data atau penerimanya itu 29.220 individu atau pegawai ya yang aktif ya. Jadi itu ya bisa PNS, Polri, TNI. Nah, perkiraan dana untuk pembayaran gajinya tadi untuk kategori PNS, TNI atau Polri itu 137 miliar. Nah, itu untuk kategori yang pertama, PNS, Polri, TNI ya. Nah, untuk P3K ternyata tidak di semua satker nih. Nah, P3K hanya ada di 48 satker yang memiliki pegawai dengan status P3K gitu ya. Nah, itu sekitar 1.377 individu P3K dengan target pemberian gajinya sekitar 5,18 miliar.
Kemudian PPNPN ini ada di 116 satker. Mungkin ada yang sudah outsourcing gitu ya. Ada yang masih dengan kontrak dengan perjanjian PPNPN secara individu ya. Itu statusnya adalah 4.278 orang. Itu sekitar membutuhkan dana 14,14 miliar. Nah, untuk yang tukin ya tadi saya sampaikan ya, itu yang dibayar melalui KPPN Ternate ada yang secara terpusat itu 75 satker nih, cukup banyak nih. Nah, itu penerima tukinnya ada 17.944 orang. Nah, sekitar dana yang dibutuhkan adalah 54,8 miliar. Nah, dana-dana yang tadi disampaikan, nah itu kan nanti menambah kegiatan ekonomi ya. Jadi setidaknya teman-teman penerima manfaat langsung dari pembayaran gaji 13 ini bisa memberi kemanfaatan atau multiplier gitu ya, dengan melakukan aktivitas ekonomi, bisa pembelian atau investasi atau sebagainya. Yang penting memberi hal-hal yang memberi kemanfaatan ke ekonomi sekitarnya gitu ya. Menarik banget ya teman-teman. Jadi tadi Pak Rudi udah menegaskan tuh. Yang pertama terkait penerima gaji ke-13 ini harus disalurkan langsung ke individu yang berhak, tidak boleh melalui bendahara atau pihak lain. Mungkin yang terakhir nih Pak. Baik. Gimana kesiapan KPPN untuk menghadapi ini penyaluran gaji ke-13? Jadi dari data yang Bapak sampaikan kan cukup banyak ya Pak satker yang dilayani oleh KPPN Ternate. Gimana nih Pak? Baik, jadi KPPN Ternate ini memang beban kerja atau apa istilahnya stakeholdernya ya atau mitranya itu luar biasa ya, cukup banyak, apalagi ada pembentukan kementerian baru gitu ya, ada pemecahan sehingga satker menjadi lebih banyak gitu ya. Nah, untuk dari data-data tadi ya yang sudah saya sampaikan ya, nah apa nih persiapan kita? Jadi ya salah satunya nih kita koordinasi terus nih ya. Tadi sudah disampaikan pendampingan di pusat ya terkait ketentuan tadi di PP atau PMK pemahamannya. Nah, kami sudah sampaikan juga ke satker, juknisnya gitu ya. Nah, itu informasi atas ketentuan pembayaran gaji 13 ini bisa dipahami gitu ya. Artinya tidak ada yang berbeda pemahaman, sehingga antara besaran, antara siapa yang berhak itu tidak ada yang berbeda. Kemudian yang berikutnya lagi, setelah kita menyampaikan hal-hal itu dan koordinasi dengan satker, nah melalui podcast ini juga ya ke sobat Ternate mau sapa-sapa juga mungkin ada yang dari satker. Nah, terus koordinasi dengan, karena tadi proses rekonsiliasi sudah kita siapkan baik secara aplikasi maupun peraturannya ya. Nah, nanti ketika ada kendala, misalnya ada istilahnya aplikasi yang terkendala atau satker, nah itu silakan diproses ya, karena memang periode awal akhir bulan ini cukup istilahnya mendekati deadline di awal tadi ya, tanggal 2 Juni. Nah, ini ada libur ya. Kemudian yang berikutnya kita siapkan adalah piranti kita ya di internal. Kita juga koordinasi secara internal baik di seksi PD pencairan dana, di seksi bank, untuk agar tadi kapan itu masuk ke rekeningnya udah siap gitu ya. Jadi kita akan memproses semaksimal mungkin SPM yang masuk disegerakan, sehingga nanti sesuai dengan jadwal pembayarannya
tanggal 2 sudah masuk ke rekening. Jadi tadi sifat pembayaran belanja pegawai wajib ke rekening ya, karena memang sesuai ketentuannya seperti itu. Kemudian yang terakhir juga kami juga dengan CSO, dengan customer service, terus istilahnya koordinasi ya, ketika ada satker yang kendala terkait gajinya gitu ya, terkait rekod dan lain-lain, nah itu kita sampaikan melalui CSO juga ya. Nah nanti tindak lanjut atau koordinasi satker ini dimaksimalkan ya, tadi jangan sampai kalau menurut saya nih ya, kita harus lebih cepat menerima pembayarannya daripada kita tunda-tunda gitu ya. Artinya kita lebih cepat menerima manfaat ekonomi dan istilahnya daripada uang itu masih tersimpan di kas negara nih, belum tersalur nih, padahal haknya pegawai itu sudah siap atau sudah ada gitu ya. Mungkin itu dari saya. Baik, tadi seperti yang sudah Pak Rudi sampaikan ya, segera sampaikan SPM gaji ke-13-nya agar ekonomi cepat bergerak nih Pak, mumpung uangnya sudah diperhitungkan, sudah dianggarkan. Jadi ikan cepat, ikan gabus lebih cepat semakin bagus. Iya, betul Pak. Jadi itu mungkin terkait gaji ke-13, kalau teman-teman masih ada yang kayak kelewatan atau terlalu cepat, bisa diulang videonya ke belakang, atau mungkin jika ada yang masih belum jelas terkait teknis, ada yang harus ditanyakan, silakan hubungi CSO KPPN Ternate atau pegawai KPPN Ternate. Baik, kira-kira itu saja ya Pak Rudi. Ya. Ada yang mau ditambahkan lagi Pak? Jadi mudah-mudahan sobat Ternate Musapa ini bisa istilahnya menyebarluaskan ya. Artinya informasi dari KPPN Ternate ini juga berlaku di pemerintah daerah juga ya. Artinya silakan berkoordinasi, menanyakan kesiapan di masing-masing. Kami di wilayah bayar kami, di satker kami, di stakeholder ya, kami sangat terbuka, maupun masyarakat ingin bertanya gitu ya, silakan. Nah mungkin itu, kemudian silakan tadi subscribe juga nih ya channel kami. Kemudian atas apa yang saya sampaikan ini mungkin beberapa dari aturan detailnya gitu ya. Jadi teman-teman di satker tetap tadi mempelajari 3 regulasi tadi ya, peraturan pemerintah nomor 11, PMK nomor 23 dan juknisnya, sehingga agar tidak terlewatkan. Mungkin itu dari saya, mohon maaf jika ada yang kelewat gitu ya. Nanti silakan mampir ke KPPN Ternate untuk bisa kita lebih lanjut gitu ya, mengobrol terkait gaji 13 atau yang lain gitu. Iya, terima kasih Pak Rudi udah spending waktu di sini berbagi ilmu sama kita semua. Oke, gitu aja. Saya Imas, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan selama podcast ini berlangsung. Baik, kita closing Pak. Baik. Terima kasih sudah menonton.